Ya pemirsa, untuk membahas terkait dengan kasus ini, saat ini kami sudah hadirkan ada dua narasumber kami pemirsa. Kami juga sudah terhubung dengan AKP Inenga Jeffrey Pranawidiana, Kasihubas Polres Bantul, dan juga bersama dengan kami kriminolog Ibu Hanifah. Selamat siang. Selamat siang. Baik, sebelum kita masuk ke Polres, kita akan coba tanyakan ke Bu Hanifah. Ini ada dua kasus berbeda, Bu. Ya. Dua kasus yang terjadi di Bantul dan juga yang terjadi di Tangerang, Banten. Tapi Anda melihatnya kenapa akhir-akhir ini menggunakan mutilasi sebagai salah satu faktor atau cara untuk membunuh? Oke. Baik, kalau kita ngomong secara umum ya. Yang pertama itu karena tekanan hidup yang luar biasa sehingga membuat masyarakat itu menjadi sakit, terutama sakit jiwa atau sakit mental. Nah, ketika dia mengalami sakit mental, gangguan mental itu, mereka tidak punya akses untuk berobat. Sehingga kondisi ini membuat mereka mempunyai atau memiliki atau punya dendam pribadi terhadap sesuatu masalah yang tidak terselesaikan. Sehingga secara moral jadi turun gitu ketika dia juga punya sakit jiwa gitu. Nah, ketika mereka punya konflik pribadi, yang mereka lakukan adalah tindakan impulsif untuk melakukan pembunuhan. Sebetulnya bukan hanya pembunuhan, tetapi melakukan kekerasan yang berakhir dengan pembunuhan. Kan kita nggak tahu ya, kadang orang mencekik harapannya cuma menyakiti gitu ya, tapi ternyata nggak taunya terbunuh. Setelah terbunuh, mereka nggak tahu bagaimana cara menghilangkan jejak ini atau mempermudah dalam proses pembuangan. Nah, ini yang membuat mereka melakukan mutilasi. Artinya banyak sekali kejadian-kejadian atau kondisi fisik, kondisi pribadi seseorang itu yang membuat kondisi mental itu membuat seseorang melakukan kejahatan. Melakukan pembunuhan untuk melampiaskan emosi sesaat. Ya, betul. Oke, Bu Hanifah, kita juga akan menanyakan bagaimana kronologi penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bersama dengan Pak Jeffrey Pranawidiana. Pak Jeffrey, selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Oke, Pak Jeffrey, mungkin bisa diceritakan bagaimana akhirnya sehingga pihak kepolisian ini bisa menangkap pelaku, Pak? Memang berawal di tanggal 20 Maret kemarin, di mana awalnya itu ada seseorang yang mengadu kepada anggota Polres Bantul terkait kecurigaan di mana rekannya itu tidak pernah terlihat, tapi motornya itu masih digunakan oleh pacarnya. Nah, pada saat itu kita langsung menyelidiki, langsung mengarah ke pacarnya, dan pacarnya ini langsung mengakui bahwa yang bersangkutan telah membunuh kekasihnya pada tanggal 25 September 2024 lalu. Dan yang bersangkutan juga langsung menunjukkan kerangka manusia yang ada di dalam plastik warna hitam. Di situ kami langsung menggali kembali, langsung memeriksa dan mengamankan yang bersangkutan, dan diketahuilah bahwa ini kasus pembunuhan. Tapi Pak Jeffrey, ini kan terjadi di rumah kos begitu. Apakah tetangga sekitar tidak curiga dengan terjadinya kasus ini? Ada potongan-potongan ataukah bau-bau tidak sedap mungkin? Ya, ini memang kos 4 kamar, namun dikontrak oleh pelaku dan ibunya. Memang pelaku ini orang tuanya sudah pisah. Jadi pelaku tinggal bersama ibunya di kontrakan itu. Dan semua kamarnya memang dikontrak yang bersangkutan. Jadi kurang lebih itu memang ada bau, Mbak, memang ada bau. Memang waktu kejadian itu kan tanggal 25 September itu pelaku memang sudah sendiri, ibunya sudah tidak kontrak di situ, ibunya sudah pergi dari situ karena memang di bulan November kontrakannya habis. Nah, setelah pembunuhan itu tanggal 25, 2 minggu setelah itu memang pelaku baru pergi karena sudah bau, takut ketahuan. Pelaku ini pergi ke kosan temannya yang ada di Condong Catur, Sleman. Nah, di tanggal 7, dikarenakan kontrakan itu sudah habis di bulan November, tanggal 7 Desember, pelaku itu balik lagi ke kontrakan untuk bersih-bersih. Nah, disitulah diketahui bahwa korban ini sudah berbentuk kerangka, yang akhirnya korban ini dibawa sama pelaku menggunakan tas kresek, dibawa ke kos-kosan yang ada di Condong Catur. Nah, karena di situ juga takut ketahuan karena sudah ada bau, akhirnya di tanggal 20 Desember dibawalah oleh pelaku ke losmen yang ada di Kaliurang. Itu oleh pelaku kerangka itu dibersihkan. Yang setelah dibersihkan sama pelaku itu dibawa ke rumah ayahnya yang ada di Kretek.
Oke, Bapak, dari kronologi yang Anda ceritakan, apakah pihak keluarga ini tidak turut andil dalam kasus ini? Dan sejauh ini apakah pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari pihak keluarga? Apa penjelasannya? Ya, dari keluarga pelaku. Kalau dari keluarga pelaku tidak mengetahui sama sekali karena memang keluarga pelaku ini kan sudah berpisah. Untuk ibu sudah tidak mengetahui terjadinya itu, dan untuk ayah juga tidak ada di situ. Ayahnya itu kan memang tinggal sendiri di Kretek, dan di situ juga tidak mengetahui kalau anaknya atau pelaku ini sudah menyimpan kerangka itu di dalam kamarnya. Oke, artinya Pak Jeffrey, ketika pelaku melakukan tindakan keji tersebut kepada korban, ini bukan dilakukan di dalam rumah tersebut, artinya tidak ada ataupun ibunya tidak mengetahui ya, begitu? Iya, ibunya tidak mengetahui. Memang pada saat itu di rumah itu sudah kosong, cuman hanya si pelaku sendiri yang tinggal. Oke, Pak, dalam tindak lanjut penyelidikan kasus ini, apakah pihak kepolisian juga telah memeriksa kejiwaan dari pelaku? Apa hasilnya, Pak? Ya, kalau itu kami belum melakukan kejiwaan, Pak. Kita masih menggali apakah ada fakta-fakta baru di kasus ini. Jadi untuk sementara kami melakukan tes DNA untuk membuktikan apakah kerangka ini memang benar korban atau pacar dari pelaku. Terkait dengan korban, Pak, apakah juga ada laporan dari pihak keluarga korban bahwa korban ini dikatakan hilang begitu atau seperti apa? Ada laporan kehilangan? Ya, tidak ada laporan kehilangan, Mbak, karena si pelaku ini memang menjual HP korban, tapi masih menguasai nomor korban. Jadi selama ini keluarga dan teman-temannya itu masih komunikasi. Yang ternyata komunikasinya bukan dengan korban, tapi yang membalas itu adalah pelaku. Oke, dan sejauh ini apa yang kemudian membuat pihak keluarga ini mencurigai? Apa pemicu awalnya, Pak? Kemudian terungkap kasus ini? Ya, yang mencurigai malah lebih ke teman atau sahabat dari korban, di mana korban ini sudah tidak terlihat, tapi motornya atau barang-barangnya masih digunakan oleh pelaku. Oke. Bagaimana kemudian dengan ibu pelaku, Pak? Karena kan ibu pelaku juga cukup dekat dengan pelaku begitu ya. Apakah tidak mencurigai dengan pelaku yang menggunakan barang-barang dari korban begitu? Iya, sebenarnya ibu pelaku ini jarang di rumah tersebut atau jarang di kontrakan tersebut karena memang dari keterangan masyarakat atau tetangga-tetangga sekitar, memang di kontrakan itu selalu terjadi keributan, entah itu suara banding pintu atau suara seperti orang diskusi cekcok gitu. Jadi tahunya itu ada permasalahan. Oke, Pak. Kalau dari informasi yang kami dapatkan, Pak, cekcok yang dilakukan antara pelaku dan juga korban ini hanya cekcok hal yang sepele, yaitu bakso goreng yang hangus. Apakah keterangan ini juga sama dengan keterangan dari pelaku, Pak? Ya, itu memang keterangan dari pelaku, di mana pengakuan dari pelaku itu pada saat sebelum terjadinya pembunuhan itu si korban ini memang menggoreng bakso, di mana ada di dapur, dan yang di dapur itu juga ada pelaku yang sedang cuci piring. Nah, karena dari korban ini ditinggal menyapu, mungkin pemikirannya harusnya kan yang paling dekat itu nalar ya, bisa membalik biar tidak gosong, tapi ternyata tidak dibalik, yang akhirnya gosong. Nah, si korban ini memukul pelaku sebanyak 5 kali menggunakan gagang sapu, yang disitu membuat pelaku akhirnya ikut emosi dan langsung mencekik korban. Oke, baik. Pak Jeffrey, terima kasih sudah menjelaskan dan memberikan keterangan lengkap terkait dengan kasus yang terjadi di Bantul, Yogyakarta. Sehat selalu, Pak. Dan juga pemirsa, kami akan lanjutkan kembali dialog kita bersama dengan Ibu Hanifah nantinya, kriminolog. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.